Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Di video kali ini, gue akan bikin suatu alur film yang berjudul The Mechanic Resurrection 2016. Film ini berdasarkan rekomendasi dari seseorang yang telah berkomentar di video gue, yaitu Poang Everyday. Dan film ini adalah sequel dari film sebelumnya, yang dimana menceritakan seorang pembunuh bayaran yang mendapat julukan The Mechanic. Karena dia membunuh orang seolah-olah orang itu mati karena kecelakaan. Dan berkat kemampuan yang dimilikinya, kali ini dia mencoba kembali untuk membunuh orang. Walaupun sebenarnya dia sudah tidak ingin lagi membunuh. So, bagaimana cerita selanjutnya? Kalau begitu, nggak usah kebanyakan bacot, kita langsung aja ke ceritanya. Di film sebelumnya, orang yang mendapat julukan The Mechanic ini telah memalsukan kematiannya sendiri. Dia memulai hidupnya dengan tenang di Brazil. Dan orang itu bernama Arthur, diperankan oleh Jason Statham. Kemudian, saat Arthur sedang menikmati hidupnya di suatu tempat makan, tiba-tiba ada seorang wanita yang mengetahui identitasnya sebagai pembunuh bayaran atau The Mechanic. Wanita tersebut menginginkan jasanya untuk membunuh 3 orang yang menjadi saingan bosnya. Tetapi Arthur tidak menerimanya dan akhirnya terjadi keributan di tempat itu. Setelah berhasil menyelesaikan masalahnya dengan wanita tersebut, akhirnya Arthur memilih pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan pindah ke Thailand di tempat rumah pantai milik temannya. Di situ juga Arthur langsung mencari tahu identitas wanita yang dia temui sewaktu di Brazil. Dan ternyata wanita itu adalah orang yang bekerja menjadi anak buah dari seorang yang bernama Crane yang diperankan oleh Sam Hazeldine. Crane diceritakan adalah teman masa lalunya Arthur. Mereka sama-sama anak yatim piatu, tetapi mereka dijual ke seorang mafia dan dijadikan seorang pembunuh bayaran. Sewaktu ketika Arthur mencoba kabur dari mafia tersebut, Arthur berhasil kabur, tetapi Crane tidak, dan membuat Crane mengincar si Arthur untuk membunuh saingan bisnisnya. Keesokan harinya, Arthur melihat ada seorang wanita yang terluka dan dia meminta bantuan kepada temannya untuk memberikan suatu obat kepadanya. Dan wanita tersebut bernama Gina yang diperankan sama Jessica Alba. Dan pada malam hari, temannya Arthur melihat Gina sedang dipukuli sama seseorang di suatu kapal. Dan temannya Arthur meminta bantuan ke Arthur untuk menolongnya. Dan kemudian Arthur bergegas pergi untuk menolong Gina. Sesampainya Arthur di kapalnya Gina, dia melihat Gina sedang dipukuli sama seseorang. Kemudian Arthur bertarung dengan orang itu dan membuat orang itu seketika langsung mati oleh Arthur. Dan kemudian Arthur membawa Gina ke tempat tinggalnya. Pada saat Arthur ingin membakar kapal itu bersama orang yang dia bunuh, dia menemukan bukti bahwa Gina mempunyai hubungan sama Crane, orang yang mengincar Arthur sewaktu di Brazil. Dan kemudian Arthur menanyakan ke Gina apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Gina menjelaskan bahwa dia bisa berhubungan dengan Crane dikarenakan Gina adalah seorang guru yang mengajar anak-anak di Kamboja. Dan anak-anak didiknya si Gina akan diserang sama Crane bila dia tidak mau mengikuti perintah dari Crane. Kemudian pada suatu hari, anak buah Crane datang untuk menculik Gina dan membawa Gina ke tempat Crane. Akhirnya Arthur yang sudah memiliki perasaan terhadap Gina ingin Gina kembali, tetapi ada syarat untuk Gina kembali, yaitu Arthur harus mau bekerja sama dengan Crane dan membunuh 3 orang yang menjadi saingannya si Crane. Dan akhirnya Arthur terpaksa harus memenuhi keinginan Crane agar dia bisa membawa pulang kembali si Gina. Akhirnya Arthur pergi untuk membunuh 3 orang yang menjadi targetnya. Yang pertama adalah panglima perang bernama Krill yang diperankan oleh Femi. Dia ditahan dan dipenjara di Malaysia. Arthur langsung mengatur rencana supaya dia bisa masuk ke penjara dan membunuh si Krill itu. Arthur memalsukan identitasnya dengan orang lain yang menjadi buronan, dan dia juga mempersiapkan segala kebutuhan untuk bisa lolos dari penjara.
Lalu persiapan sudah selesai semua, tinggal si Arthur beraksi. Dia sengaja mengumpan dirinya di depan polisi agar dia bisa masuk penjara dan bertemu dengan Krill. Ketika si Arthur sudah di dalam penjara, dia memantau di sekitar dan mencoba mencari cara agar dia bisa mendekati si Krill. Karena si Krill selalu dijaga oleh anak buahnya. Akhirnya dia mendapatkan cara dengan menyelamatkan si Krill saat si Krill ingin dibunuh sama seseorang. Dan akhirnya Arthur diajak bergabung dengan menjadi anak buahnya si Krill. Dan ketika Arthur sudah bisa mendekati si Krill, mulailah dia melancarkan rencananya untuk membunuh si Krill. Arthur menggunakan tongkat untuk membunuh si Krill ketika Krill sedang lengah. Dan kemudian dia mencekoki minuman keras ke si Krill agar si Krill nantinya mati dengan cara overdosis. Dan saat anak buahnya si Krill mengetahui bahwa ada yang gak beres, anak buahnya langsung memeriksanya. Dan ternyata Arthur membuat seakan-akan si Krill itu sedang berdoa. Jadinya anak buahnya tidak mengetahui bahwa si Krill sudah mati di tangan Arthur. Setelah Arthur selesai membunuh si Krill, akhirnya dia mencoba cara untuk kabur dari penjara. Dan caranya adalah meledakkan tembok penjara dengan bahan yang dia telah buat. Berhasillah Arthur membunuh target pertamanya. Kemudian berlanjut ke target selanjutnya, dan target selanjutnya adalah Adrian Cook yang diperankan oleh Toby Edington, seorang miliarder yang berbasis di Sydney dan mantan pedagang pekerja seks di bawah umur. Adrian ini tinggal di suatu apartemen yang dijaga dengan ketat oleh anak buahnya, sehingga Arthur harus mengatur rencana agar nantinya si Adrian kesannya mati karena kecelakaan. Arthur mencoba untuk membuat suatu bahan peledak, tetapi hanya bisa meletakkan suatu objek saja. Dan kalau dilihat, Arthur mengincar kolam renang yang dimiliki Adrian, karena kolam renangnya si Adrian berada di luar jalur dari bangunan apartemen itu. Dan jika kolam renang itu bolong dan hancur, maka ketika ada orang sedang berenang di situ, akan jatuh langsung ke bawah. Dan akhirnya Arthur mencoba seakan-akan ingin membeli satu kamar di apartemen itu. Dan ketika orang marketingnya sedang lengah, si Arthur mencoba memfoto kunci kamar apartemen itu, yang nantinya akan dibuat kunci palsu sama si Arthur. Lalu mulailah Arthur memasuki apartemen itu lewat kamar yang kuncinya sudah dipalsukan. Lalu Arthur mencoba menaiki apartemen itu menggunakan alatnya. Kemudian Arthur berhasil sampai di kolam renang dan mengebor kolam renang itu dengan bahan yang dia sudah buat. Lalu Adrian tanpa sadar dia mulai berenang di kolam renang itu. Dan Adrian pun sempat melihat si Arthur, tetapi sudah telat. Arthur sudah menaruh bahan peledak yang akan menghancurkan kolam renang itu. Kemudian Arthur tinggal menunggu bahan peledak itu aktif. Dan tibalah saatnya bahan peledak itu meretapkan kolam renangnya si Adrian, membuat si Adrian tidak sempat menyelamatkan dirinya. Dan akhirnya Adrian mati karena jatuh dari kolam renang. Lanjut ke target berikutnya, tetapi kali ini Arthur mencoba mengajak target ketiganya untuk kerjasama membunuh si Crane yang telah menculik pacarnya, si Arthur. Dan target ketiganya adalah Max Adam yang diperankan oleh Tommy Lee. Dia seorang dealer senjata Amerika di Varna, Bulgaria. Kemudian Arthur mengatur rencana agar si Adam mau membantunya menyelesaikan misinya dengan membunuh 3 target yang dibuat sama si Crane. Arthur membuat si Adam seakan-akan sudah mati dan membuat laporan ke Crane bahwa target ketiganya sudah diselesaikan. Akan tetapi Crane tidak percaya begitu saja. Crane mengutus anak buahnya untuk memeriksa lokasi matinya si Adam, lalu mencari mayatnya si Adam, padahal si Adam sudah diselamatkan sama si Arthur. Lalu Arthur mengatur rencana untuk membunuh anak buahnya Crane yang datang ke lokasi. Dia membuat jebakan demi jebakan agar nantinya anak buahnya Crane terjebak. Saat sampai di lokasi kematiannya si Adam, yaitu di tempat kapal selam milik Adam, anak buahnya si Crane pada mati semuanya berkat jebakan yang dibuat sama Arthur.
Kemudian setelah membunuh anak buahnya si Crane, Arthur pergi menuju kapal pribadinya si Crane. Arthur di sana bertemu dengan anak buahnya si Crane. Lalu Arthur bertarung dengan anak buahnya si Crane. Dan kemudian Arthur mencoba mencari pacarnya yang dibawa sama si Crane. Dan Arthur pun kembali bertarung dengan anak buahnya yang mencoba mencegah Arthur untuk bisa bertemu dengan Crane. Tetapi Arthur kembali menghabisi semua anak buahnya si Crane dan menemukan pacarnya kembali. Tetapi Arthur melihat bahwa kapal tersebut akan meledak. Akhirnya Arthur membawa pacarnya untuk menyelamatkan diri. Tetapi Arthur tidak ikut dengan pacarnya. Dia memilih untuk menghabisi si Crane yang sedang mencoba untuk kabur. Kemudian mereka saling bertarung dan akhirnya Arthur lah yang menang dan juga membuat si Crane terjebak dengan kapal pribadinya. Tetapi kemudian kapal tersebut meledak dan menghancurkan mereka berdua. Setelah semuanya berakhir, pacarnya Arthur yang bernama Gina ditemukan dan selamat. Begitu juga dengan sisa-sisa dari kapal yang telah meledak itu. Kemudian Gina kembali ke Kamboja untuk mengajar. Lalu tiba-tiba saja Arthur menampakkan dirinya di situ. Dan pada akhirnya dijelaskan bagaimana Arthur bisa selamat dari kapal yang meledak itu lewat rekaman CCTV yang dilihat sama Adam. Kemudian Adam menghapus rekaman itu untuk membalas budi kepada Arthur yang telah menyelamatkannya dan juga bisa memonopoli perdagangan senjata dengan mengambil pasar dagang milik Crane, Krill, dan Adrian. Yaudah, segitu aja dari ceritanya, dan seperti biasa gue akan mengambil pelajaran yang gue dapat dari film ini adalah untuk menjadi orang yang berhasil harus berani mengambil keputusan dengan tepat dan harus direncanakan dengan matang agar bisa menghasilkan keberhasilan. Yaudah, intinya kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share video ini, atau kalian juga bisa memberikan saran dan kritiknya di kolom komentar. Gue pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya.